Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang muhtalaf hadis dan ilal hadis. Sebelum kami menerangkan tentang materi muhtalaf hadis dan ilal hadis, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Nur Faizatul Iza. Yang kedua, saya sendiri, Robiatul Alawiyah, dan yang ketiga ada Rofika Aulia Pramedita. Sebelumnya, kami akan membahas tentang muhtalaf hadis terlebih dahulu. Subbab dari muhtalaf hadis, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua penetapan hukum, yang ketiga cara mengetahui, dan yang keempat metode dan contoh, serta yang kelima kitab-kitab. Pengertian dari muhtalaf hadis. Muhtalaf hadis yaitu ilmu yang membahas banyak hadis, akan tetapi hadis tersebut saling bertentangan, baik secara seluruh maupun secara khusus. Definisi menurut Imam Syafi'i. Definisi menurut Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Limuhtalifu ma lam yamdi ila bi sukuti ghairi mithlu an yakunal hadithani fi syai'il wahid hadza yuhilluhu wa hadza yuharrimuhu. Artinya, hadis yang tidak diselesaikan kecuali dengan cara menggugurkan salah satunya, seperti bila mana terdapat dua hadis yang saling bertentangan dalam suatu masalah. Satu menghalalkan dan yang satu lagi justru mengharamkan. Selanjutnya yaitu definisi menurut Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ya'ti hadithani mutadaddani fid dhahiri fayuwaffaqu bainahuma aw yurajjahu ahaduhuma. Artinya, dua hadis yang secara zahir saling bertentangan, lalu diselesaikan dengan cara kompromi atau ditarjih. Selanjutnya yaitu penetapan hukum ilmu muhtalaf hadis. Ilmu muhtalaf hadis ini adalah termasuk hadis yang dhaif atau lemah, dengan alasan bahwa masih banyak para ulama yang mempertentangkannya. Selanjutnya yaitu cara mengetahui muhtalaf hadis. Yang pertama yaitu asbabul wurud. Asbabul wurud dengan cara ini sering digunakan untuk mengetahui adanya pertentangan atau tidaknya dalam hadis. Yang kedua yaitu ijtihad. Seperti yang dikatakan Zaqallul al-Najjar, bahwa ada sejumlah hadis Nabi yang secara lahiriah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Metode memahami dan contohnya. Yang pertama yaitu ada al-jam'u, metode mengkompromikan atau mendialogkan dua hadis yang saling bertentangan. Yang kedua yaitu melihat sejarah. Yang ketiga yaitu ditarjih, mengungkapkan dua hadis yang saling bertentangan dan mengambil salah satu hadis yang pantas dari kedua hadis tersebut. Yang keempat yaitu tawakuf, metode yang memberhentikan hadis yang sedang dikompromikan oleh para ulama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Faizatul Iza. Kepada Nur Faizatul Iza kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari ilmu mustalah hadis. Yang pertama ada contoh metode al-jam'u. Hadis yang diriwayatkan Aisyah Ummul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ali bin Hajarin qala anba'ana syarikun an Abi an Aisyah qalat man haddathakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu ma kana yaqulu illa jalisan. Yang artinya telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, dia berkata telah memberitakan kepada kami Syarik dari Miqdam bin Syurai dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata barang siapa mengabarkan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil sambil berdiri, jangan kamu mempercayainya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak buang air kecil kecuali sambil duduk.
Selanjutnya, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Huzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin al-Mutanna qala akhbarana Abu Muawiyah qala akhbarana al-A'mash an Shaqiq an Huzaifah radhiyallahu anhu qala كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى سباقة قوم فبال قائما فذهبت لأتنحى عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على حفيه, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu al-Mutanna berkata, telah mengkabarkan kepada kami Abu Muawiyah berkata, telah mengkabarkan kepada kami Al-A'mas dari Hudzaifah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersamanya kemudian mendatangi tempat sampah suatu kaum lalu buang air kecil dengan berdiri. Kemudian aku menjauh dari Rasulullah, lalu Rasulullah memanggilku agar aku membelakanginya. Kemudian beliau wudhu dan mengusap-usapnya. Pada hadis yang pertama yang diriwayatkan Aisyah itu menjelaskan bahwa Rasul kencing dengan duduk. Sedangkan untuk hadis yang kedua mengatakan kalau Rasul itu kencingnya sambil berdiri. Kedua hadis ini terlihat bertentangan yang kemudian untuk menyikapi kedua hadis ini Ibnu Battal mengatakan bahwasanya kencing dengan duduk itu lebih utama dibandingkan kencing dengan berdiri. Selanjutnya untuk metode yang kedua yakni metode melihat sejarah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin al-Mutanna, hadatsana Yahya, hadatsana Ismail, qala hadatsani Qais an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, nastaqsi fanahana an qala kunna nanzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laysa lana nisa'un faqulna ala dhalik, thumma rakhassa lana an nankiha al-mar'ata bi ila ajali. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Umair al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami bapakku dan Waqi' dan Ibnu Bishr dari Ismail dari Qais, ia berkata, saya mendengar Abdullah berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW tanpa membawa istri. Lalu kami berkata, apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita? Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian. Dan beliau memberikan keringanan pada kami untuk menikahi perempuan sampai pada batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yahya bin Qaza'ah, hadatsana Malikun an Shihab an Abdullah wal Hasan bin Muhammad bin Ali an abihima an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yauma Khaybar wa an aklil luhumil humuril insiyah, yang artinya telah menceritakan kepadaku Yahya bin Qaza'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al-Hasan, dua anak Muhammad bin Ali dari bapak keduanya, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah atau perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk bersenang-senang, dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaybar. Kedua hadis ini memanglah bertentangan. Hadis yang pertama itu memperbolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah, sedangkan untuk hadis yang kedua itu tidak memperbolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah. Akan tetapi, hal ini bisa dipahami apabila memahaminya dengan cara konteks atau situasi. Alasan hadis yang pertama memperbolehkan untuk melaksanakan nikah mut'ah adalah dikarenakan para sahabat masih dalam keadaan perang Badar, dan mereka semua jauh dengan istrinya, sehingga para sahabat merasa berat jika berpisah dengan istrinya terlalu lama. Akhirnya, mereka semua diberikan sebuah keringanan atau rukhsah untuk melaksanakan nikah mut'ah. Akan tetapi begitu perang selesai, Rasulullah pun kemudian melarang untuk melaksanakan nikah mut'ah seperti sabdanya pada hadis yang kedua. Yang ketiga, ada metode tarjih. Metode tarjih
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي خالته مع فقهه وعلمه لا شك فيه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. Yang artinya, dan telah sampai kepada kami dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dia Maimunah adalah bibinya, dan beliau juga tidak diragukan kefakihannya dan kealimannya, bahwasanya dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan ihram. Kemudian untuk hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Rafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibatu qala akhbarana Hammad bin Zaidin an Matarin Waraq an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Sulaiman bin Yasar an Abi Rafi'in qala tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa halalun wa bana biha wa huwa halalun wa kunta ana rasula fima bainahuma. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Zaid dari Matar al-Waraq, dari Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, dari Sulaiman ibnu Yasar, dari Abi Rafi'i, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah, sedangkan beliau dalam keadaan halal, dan beliau menggaulinya sedangkan dia dalam keadaan halal. Dan saya adalah orang yang diutus di antara keduanya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menjelang tentang Rasul menikahi Maimunah saat beliau keadaannya ihram. Sedangkan untuk hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Rafi'i menjelaskan kalau Rasul menikahi Maimunah tidak dalam keadaan ihram. Hadis pertama ditarjih oleh hadis yang kedua, alasannya karena hadis yang kedua itu lebih kuat daripada hadis yang pertama. Dan pada saat itu juga Abu Rafi'i juga ikut bersama Rasul dan Maimunah. Maka Abu Rafi'i lah yang lebih mengetahui peristiwa tersebut daripada Ibnu Abbas. Yang tidak ikut pergi, ditambah lagi kebanyakan para sahabat meriwayatkan hadis seperti Abu Rafi'i. Untuk metode yang terakhir adalah metode tawakuf. Untuk metode ini masih belum ada contohnya. Berikut adalah kitab-kitab Mukhtalaf Hadis. Yang pertama, yang berjudul Ikhtilaf Al-Hadis, karya Imam Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i. Yang kedua, kitab Mushkil Al-Azhar, karya Abu Ja'far Ahmad Ibnu Muhammad At-Tahawi. Yang ketiga, Ta'wil Mukhtalif Al-Hadis, yang berjudul Abdullah Muslim Ibnu Qutaibah Al-Dainuri. Yang keempat, Mushkil Al-Hadis wa Bayanu, yang karya oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Ansari Al-Asbahani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofika. Selanjutnya yaitu I'lal Hadis. Slide. Pengertian I'lal Hadis menurut bahasa yaitu penyakit, sedangkan menurut terminologi yakni ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi dan dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan suatu hadis ke dalam hadis lain. Definisi menurut Al-Zarqani. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yabahatu anil asbabil khafiyah al-ghamidati min haitu anaha taqdahu fi sihatil hadith kawasli munqati'i wa raf'i mawqufin wa idhalin hadithin fi hadithin wa ma sabaha dhalika. Artinya, ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata dan dapat mencacatkan hadis yang berupa menyambungkan dalam kurung mengittisalkan hadis yang munqati dan memarfu'kan hadis yang mauquf atau memasukkan suatu hadis ke dalam hadis lain yang sempurna dengan itu. Penetapan hukum I'lal hadis yakni hasan yang berarti sahih dan dhaif. Dalam hadis ini bisa melihat dari rawinya. Apabila rawinya jelas dan sambung, maka hadis tersebut sahih. Dan apabila sebaliknya, maka hadis ini dihukumi hasan. Cara mengetahui I'lal hadis yaitu bisa diketahui dengan cara pendekatan dengan para ulama.
dengan alasan untuk mengetahui muatan hadis dan diperlukannya pengetahuan yang sempurna. Contoh dari ilal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadakum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadu. Artinya, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam. Yang dimaksud dalam hadis ini yaitu menjelaskan tentang anjuran mencuci tangan ketika bangun tidur. Akan tetapi, ada seorang perawi yang menyambungkan suatu pernyataan ke dalam hadis tersebut, yakni bila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam wadah. Karena tangan kanannya dari wadah karena ia tidak tahu kemana saja tangannya semalam. Kemudian ciduklah air dengan tangan kanannya dari wadah itu, lalu siramkan ke tangan kirinya, dan lalu basuhlah pantatnya. Pada kalimat kemudian ciduklah air dengan tangan kanannya dari wadah itu, lalu siramkan ke tangan kirinya dan lalu basuhlah pantatnya, merupakan pernyataan dari Ibrahim ibnu Tulman yang menyambungkan pernyataan tersebut dengan hadis, sehingga orang yang mendengar tidak bisa membedakannya. Kitab-kitab Iqlal hadis, yaitu kitab Al-Tariq wa Al-Iqlal oleh Yahya Ibnu Ma'in. Selanjutnya kitab Iqlal al-Hadis al-Munsad oleh Ahmad Ibnu Hambal. Selanjutnya yaitu kitab Al-Mu'allal oleh Yakub Ibnu Syabah al-Sudusi al-Bashari. Kitab Iqlal al-Hadis oleh Abdu Ar-Rahman Ibnu Abi Hatim al-Razi. Kitab Iqlal oleh Muhammad Ibnu Isa al-Turmusi. Yang terakhir kitab Al-Iqlal al-Waridah fi al-Ahadis al-Nabawiyah oleh Ali Ibnu Umar al-Daruqutni. Ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata ataupun salah tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.